Hewan peliharaan tak selamanya baik dan jinak karena bisa saja hewan peliharaan bertindak agresif pada pemiliknya. Terlepas dari itu semua, inilah beberapa orang yang tewas oleh anjing peliharaannya sendiri. Bethany Lynn Stephens adalah seorang wanita berusia 22 tahun dari Virginia, Amerika Serikat yang tewas secara tragis oleh dua anjing pitbullnya. Kala itu pada 13 Desember 2017, Lynn tak kunjung pulang setelah ia pergi jalan-jalan dengan dua anjing peliharaannya di hutan dekat rumahnya. Lalu, ketika keluarganya tidak dapat menghubunginya, polisi pun dihubungi untuk meminta bantuan. Keesokan harinya, polisi menemukan tubuh Lynn di hutan dan tubuhnya telah rusak parah dan di dekatnya ada dua anjingnya yang dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian, Lynn dan dua anjingnya diamankan oleh polisi. Singkat cerita, dari laporan forensik terungkap bahwa luka-luka yang ada pada tubuh Lynn disebabkan oleh serangan anjing. Polisi dan dokter hewan kemudian menyimpulkan bahwa dua anjing Lynn adalah pelakunya. Apalagi pada tubuh dua anjing itu terdapat darah Lynn. Selain luka yang disebabkan oleh anjing, tidak ada tanda-tanda kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Di sisi lain, para ahli berpendapat penyebab anjing-anjing itu melakukan serangan bisa jadi anjing-anjing itu merasa terancam, kesehatannya buruk, atau adanya masalah perilaku buruk bawaan yang tak terdeteksi. Pada akhirnya, kedua anjing itu disuntik mati oleh pihak berwenang, meski keputusan ini menuai protes dari beberapa pecinta binatang. Tania Klemke adalah seorang wanita berusia 41 tahun asal Canberra, Australia, yang tewas akibat serangan anjing peliharaannya sendiri. Kala itu, pada bulan Oktober 2017, anjing miliknya yang berjenis American Staffordshire Terrier bernama Simba tiba-tiba menyerang Tania di rumahnya dengan sangat brutal. Di sisi lain, polisi baru tiba di TKP setelah seorang tetangga menelpon polisi di saat tetangga itu mendengar seorang pria berteriak di rumah Tania. Singkat cerita, polisi tiba di TKP dan mendapati Tania yang sudah tak berdaya sedang diserang anjingnya. Selain itu, terdapat seorang pria yang merupakan kenalan Tania juga terluka parah akibat serangan anjing itu. Di saat polisi hendak mendekati Tania, Simba berusaha menyerang polisi. Hal ini membuat polisi menembak mati Simba supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi. Sayangnya, Tania tak tertolong karena lukanya sangat parah. Sedangkan si pria yang juga diserang Simba berhasil diselamatkan dengan luka yang harus dijahit sebanyak 42 jahitan. Tidak ada yang tahu pasti mengapa Simba melakukan itu. Namun banyak yang berpendapat Simba kemungkinan sedang stres sehingga bertindak agresif. Terlepas dari itu semua, menurut banyak orang khususnya para tetangga Tania, Simba memang dikenal sebagai anjing yang sangat agresif dan tidak ramah. Bahkan Simba selalu menggeram dan menggonggong ketika melihat para tetangga. Terkadang Simba juga mendatangi rumah para tetangga hanya untuk menggonggong. Gilanya lagi, salah satu anak tetangga pernah menjadi korban Simba. Namun untungnya luka yang didapat tidaklah fatal. Meski Tania tahu anjing peliharaannya tidak baik, Tania tetap merawatnya dengan penuh kasih sayang dan menganggapnya sebagai bagian dari keluarganya. Di sisi lain, menurut teman-teman Tania, Tania selalu memberitahu mereka untuk tidak berkunjung ke rumahnya karena Simba pasti akan menyerang mereka. Di saat mengetahui hal ini, teman-temannya tentu menyuruh Tania untuk tidak merawat Simba lagi. Akan tetapi, Tania menolak hal itu dengan sangat keras karena bagi Tania, Simba telah berjasa karena saat terjadi perampokan, Simba menyelamatkannya sehingga dirinya selamat dari kematian. Linda Oliver adalah seorang wanita berusia 64 tahun asal Oklahoma, Amerika Serikat yang tewas pada tahun 2017 setelah diserang oleh anjing jenis Mesh Whaler yang dirawatnya. Namun, beberapa sumber menyebut
anjing yang menyerang Linda berjenis Labrador. Beberapa hari sebelum tragedi mengerikan itu terjadi, Linda dan suaminya menemukan seekor anjing Merseyweller berkeliaran di jalan. Pasangan itu merasa kasihan dan memutuskan untuk mengadopsi anjing itu. Sayangnya, keputusan mereka berakibat fatal karena Linda menjadi korban keganasan anjing itu. Berdasarkan laporan, pada pagi hari Linda mendapati anjing yang diadopsinya menyerang anjing kecilnya di halaman rumah. Linda mencoba menghentikan serangan itu, namun sialnya anjing yang diadopsinya langsung menyerang Linda secara brutal. Linda yang terluka parah berhasil merangkak masuk ke dalam rumah untuk menelpon suaminya di saat anjing adopsinya kembali menyerang anjing kecilnya. Singkat cerita, polisi yang mendapati laporan terkait Linda tiba di TKP dan polisi menemukan anjing kecil milik Linda telah tewas mengenaskan. Ketika polisi hendak memasuki rumah, anjing adopsi menghalangi polisi, jadi polisi langsung menembaknya. Sayangnya tembakan itu meleset dan si anjing berhasil melarikan diri. Di dalam rumah, polisi menemukan Linda yang sudah sangat kritis akibat luka yang sangat parah. Dan sebelum dibawa ke rumah sakit, Linda telah meninggal dunia. Tak lama setelah itu, anjing adopsi dilacak dan setelah ditemukan, anjing adopsi itu berhasil dibunuh. Pada tahun 2007, Phyllis Carroll yang berusia 63 tahun digigit hingga mati oleh salah satu anjingnya. Menurut laporan, insiden tragis ini terjadi di rumah Carroll di Connersville, Indiana, Amerika Serikat. Dan kala itu salah satu dari dua anjing chow chow campuran berwarna hitam yang ia pelihara di halaman belakang rumahnya menggigit leher dan lengannya yang menyebabkan pendarahan yang parah. Singkat cerita, setelah polisi tiba di TKP, dua anjing itu diamankan dan atas permintaan keluarga Carroll, dua anjing itu disuntik mati. Di sisi lain, polisi menduga anjing jantanlah yang menyerang Carroll karena anjing betina ukurannya terlalu kecil untuk bisa melukai Carroll. Meski tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, polisi menduga kala itu Carroll hendak memberi makan anjing-anjingnya, namun anjing jantan tiba-tiba menerjangnya dan menggigit lengannya. Carroll kemudian jatuh dan setelah itu anjing jantan menggigit lehernya. Menurut teman-temannya, beberapa hari sebelum terjadi tragedi naas itu, Carroll bercerita bahwa anjing-anjingnya, terutama yang jantan, tiba-tiba menjadi agresif tanpa sebab yang jelas. Lisa Urso adalah seorang wanita berusia 52 tahun yang tinggal di Illinois, Amerika Serikat, dan dirinya ditemukan tewas akibat serangan anjing peliharaannya sendiri pada bulan Mei 2020 di teras belakang rumahnya. Kala itu, Lisa ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan terluka sangat parah, terutama di bagian tubuh atas, lengan, dan kepala. Setelah polisi tiba di TKP, Lisa langsung diamankan, begitupun 3 anjing peliharaannya untuk diselidiki. Singkat cerita, setelah diselidiki lebih lanjut, pelaku utamanya mengarah pada anjing bulldognya yang bernama Blue, yang dimana Blue adalah anjing yang diadopsi Lisa baru-baru ini dan pada tubuhnya terdapat darah Lisa. Meski begitu, bulldog satunya lagi yang bernama Rocco sempat dicurigai sebagai pelakunya karena pada tubuhnya ada darah Lisa. Akan tetapi karena Rocco dikenal tidak agresif dan telah lama tinggal bersama Lisa, polisi yakin darah yang ada pada tubuh Rocco akibat bersentuhan dengan Blue dan Rocco bukan pelakunya. Apalagi dari semua anjing Lisa, hanya Blue yang dikenal sangat agresif. Bahkan pasangan Lisa pernah dilukai oleh Blue sebanyak 2 kali. Tak lama setelah itu, 2 anjing Lisa yang tidak dijadikan tersangka diserahkan pada ahlinya untuk dirawat. Sedangkan Blue dikirim ke alam lain supaya tidak menimbulkan korban jiwa lagi.